Kurang semangat. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji nama Tuhan. Sungguh karena kasih dan kemurahan Tuhan kita masih boleh ada hingga saat ini. Amin. Yang bersuka cita dan merasakan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, lambaikan tangannya. Haleluya. Haleluya. Tak lupa juga kami menyapa saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita, bersorak-sorai, sebab kasih Allah tak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Sambil bertepuk tangan Bapak Ibu, lebih semangat lagi, sebab kasih Tuhan tak akan pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja selamanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh ada hingga saat ini. Kami boleh ada, itu semua karena kasih, itu semua karena kemurahan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang telah memelihara hidup kami. Engkau Allah yang selalu menjagai kami Tuhan. Untuk itu Bapa, kami mau membawa hidup kami kepadamu. Kami mau membawa seluruhnya hanya bagi-Mu Tuhan. Lewat pujian, lewat penyembahan, mazmur kami yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Saat ini Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kami siapkan hati kami. Kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu Bapa, hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami saat ini. Mari Bapak Ibu, kita akan memasuki penyembahan kita. Kita nyatakan hati kita kepada Tuhan. Kita undang hadiratnya hadir di tengah-tengah kita saat ini, memenuhi kehidupan kita.
kami terpancar kemuliaan-Mu Tuhan. Oh Yesus, nyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah hanya Roh-Mu yang menyala-nyala di dalam kehidupan kami, sehingga benarlah Engkau berkenan di dalam hidup kami Tuhan.
sebab itu kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan yang layak kami sembah. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan untuk selama-lamanya. Engkau kudus dan mulia. Perbuatan-Mu ajaib di dalam hidup kami. Tak dapat kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Lewat apapun Bapa. Namun inilah hati kami. Inilah hidup kami. Kami mau persembahkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kudus dan layakkanlah kami. Berkenanlah Kau dalam pujian kami. Agar pujian kami senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh haleluya. Selalu
Bapa, anak-anak-Mu datang dengan segenap hati kami. Kami ingin selalu memuji-Mu. Kami ingin selalu menyembah-Mu Tuhan, dengan mengangkat tangan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Oh haleluya. Sebab itu yang selalu ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat pujian dan penyembahan kami yang begitu sangat sederhana. Tapi kami percaya Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami saat ini, mengurapi kami, mencurahkan urapan-Mu yang sungguh luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu dengan sukacita, sorak-sorai, dan pengagungan hanya bagi-Mu. Dan biarlah Tuhan setiap kami merasakan sukacita dan damai sejahtera yang daripada surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari Bapak Ibu yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sukacita dan sorak-sorai, katakan amin. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuliakan Tuhan dengan sorak-sorai kita, sebab Dialah Tuhan Raja kita yang maha besar. Lebih bersukacita lagi Bapak Ibu.
nama Tuhan Bapak Ibu? Amin. Sebab kita punya Tuhan, Allah yang maha besar, yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita untuk curahan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Engkau Allah yang sangat mulia. Dan kami mau mengagungkan-Mu selalu senantiasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari, buat pagi yang indah ini. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Gembala sidang kami. Biarlah
curahan-Mu nyata atas tempat ini. Tapi kemuliaan-Mu tercurah atas Bapak Gembala sidang kami yang akan menyampaikan isi daripada hati-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap kami bisa menerimanya dan membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita datang kepadanya, sujud menyembahnya, dan masuk ke dalam hadirat-Nya. Saudaraku yang terkasih, mari angkat kedua tanganmu, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Haleluya. Biarkan tanganku menyerah, Dia akan turun tangan mujizatnya kan dinyatakan bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mujizatnya kan dinyatakan. Semua beban hidup Padanya ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tak pasti
Dia pasti akan menurunkan tangannya untuk membela-Mu. Sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyanyikan. Sama-sama katakan, ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia bukan jalan. Ku angkat semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti kita akan menyembah Tuhan. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudaraku. Ku angkat, mari angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu, arahkan ke surga. Semua beban hidupku padanya. Oh, ku angkat tangan. Ku tahu pasti lebih lagi ku angkat tanganku. Ku angkat. Yes. Amen. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia bukan jalan. Ku tahu pasti Dia bukan jalan. Ku tahu pasti Dia bukan Dia bukan jalan. Dia bukan jalan. Yesus bukan jalan. Oh, mari berserah kepadanya. Serahkan segalanya. Serahkan kepada Yesus. Dengan lembut kita katakan kepada Tuhan, ku angkat tanganku menyerahkan. Haleluya.
kami rasakan kuasa-Mu pada hari ini. Mari jemaat Tuhan katakan, mari jemaat Tuhan bernyanyi. Sekali lagi dengan lembut. Sekali lagi dengan lembut. Sekali lagi katakan, menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia bukan jalan. Ku angkat tanganku. Yes, haleluya. Semua beban hidupku. Oh, bala 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 bala. Ku tahu pasti Dia lebih lagi untuk menyambut firman Tuhan. Katakan, ku akan. Oh, bala 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 bala. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lebih lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Woo! Yeah. Betapa hati kami bersyukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, sehingga kami bisa bersama-sama memuji-Mu di tempat ini. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu. Bapa, kami mau belajar firman-Mu, bimbing kami, tolong kami, ajari kami, agar kami memperoleh pengertian tentang kebenaran firman Tuhan. Kami percaya jika Roh Tuhan mengajari, jika Roh Tuhan membimbing, kuasa itu akan bekerja, kuasa firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk para pemain musik. Oke. Shalom Bapak Ibu. Semua bersukacita, amin. Semua diberkati Tuhan, haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan belajar kebaikan Tuhan di tengah kejahatan, atau kebaikan Tuhan di tengah-tengah ketidaknyamanan Bapak Ibu saudaraku.
Mari siapkan hatimu, perhatikan agar kita bisa mengerti isi hati Tuhan, apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita awali dari Keluaran yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Keluaran yang pertama, mulai dari ayat yang ke-7 nanti kita baca. Tetapi sebelum ke sana, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak pernah melakukan sebuah permainan yang balik dengan iblis, kira-kira seperti ini. Ada orang berpikir seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau iblis melakukan sesuatu yang jahat, maunya Tuhan melakukan yang baik. Kan seperti itu pemahaman kita. Kalau iblis melakukan sesuatu yang buruk, maunya Tuhan menolong kita, ya, untuk melakukan kebaikan. Ada lagi yang lebih umum di pikiran orang-orang, katakanlah orang-orang yang Kristen, tetapi tidak memahami sepenuhnya kehendak Tuhan. Ada orang-orang berpikir seperti ini, kalau Tuhan ada, harusnya Tuhan membelaku, ya. Kalau Tuhan ada, harusnya Tuhan menolongku. Kenapa aku dipermainkan? Kenapa aku dibiarkan seperti ini jatuh tergeletak? Ini pemahaman banyak orang-orang Kristen. Ya, sekali lagi saya katakan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan nggak pernah memainkan perang serangan balik, menyerang iblis. Ketika iblis membuatmu kacau, lalu dia menyerangmu dengan kebaikan. Kalau iblis membuatmu sakit, lalu Tuhan menyerang iblis dengan memberi kesehatan. Oh enggak, itu tidak ada di Alkitab sama sekali. Yang ada di Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, iblis melakukan sesuatu yang jahat kepada kita, itu adalah respon daripada iblis tentang kebaikan yang akan kita terima dari Tuhan. Jadi bisa saya katakan seperti ini. Kalau Bapak Ibu Saudara mau melihat sebesar apa rencana Tuhan dalam hidupmu, lihatlah sebesar apa iblis menekan hidupmu. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Jadi bukan berarti karena iblis menyerangmu lalu Tuhan menolongmu. Walaupun itu memang make sense, masuk akal. Tapi bukan itu yang Tuhan lakukan. Sebenarnya karena Tuhan ingin memberkatimu, lalu iblis gak suka, maka diresponnya dengan kejahatan. Bisa dimengerti Bapak Ibu Saudara? Baru saya katakan sekali lagi, kalau ingin melihat rencana Tuhan besar di dalam hidupmu atau tidak, lihatlah sebesar apa setan menekan hidupmu. Sebesar apa iblis menekan hidupmu. Karena makin besar rencana Tuhan, makin besar pekerjaan setan untuk menghalangi rencana Tuhan dalam hidupmu. Makanya Paulus berkata, bersukacitalah engkau jika engkau jatuh ke dalam pencobaan. Karena pencobaan yang engkau alami adalah respon dari setan terhadap pemberian Tuhan yang akan engkau nikmati. Amin. Jadi kalau tekanan itu makin besar, makin tertawalah engkau. Kalau tekanan itu makin sulit, makin bahagialah engkau. Karena itu adalah gambaran besarnya rencana Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan ada lagi yang aduh. Jangan. Tapi ketika ada masalah, kita bisa tertawa, kita bisa bahagia. Oh, sebesar inilah rencana Tuhan dalam hidup saya. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, salah satu contoh bagaimana rencana Tuhan sangat besar untuk bangsa Israel. Rencana Tuhan sangat indah untuk bangsa Israel. Ini sesuatu cerita yang benar-benar nyata dan juga digambarkan dalam kehidupan kita.
rencana Tuhan sangat besar dalam hidup kita. Sangat besar. Perhatikan. Orang Israel berseru kepada Tuhan, yang diserukan apa? Agar Tuhan menolong mereka dari perbudakan. Itu jelas. Seruan mereka hanya memohon kepada Tuhan agar mereka dibebaskan dari perbudakan. Banyak orang Kristen memohon hanya dibebaskan dari sakit penyakit. Terus setelah sembuh mau ngapain? Makanya banyak orang Kristen setelah disembuhkan, hidupnya nggak tahu kemana arahnya. Banyak orang Kristen hanya menolong, hanya berdoa, Tuhan tolong bereskan masalahku ini. Lalu setelah Tuhan bereskan masalahnya, arah hidupnya nggak tahu kemana, nggak menentu. Ini yang sering terjadi di antara orang Kristen. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, sama dengan orang Israel. Mereka hanya berdoa, Tuhan kami sangat menderita, kami sangat sakit, kami sangat tersiksa hari ini. Mohon lepaskan kami dari perbudakan ini. Dan Tuhan mendengarkan, amin. Tetapi perhatikan, pekerjaan Tuhan tidak sampai di situ. Walaupun orang Israel hanya meminta dibebaskan dari perbudakan, tapi Tuhan menghantar mereka ke tanah Kanaan. Amin. Tapi perhatikan, hati Tuhan ingin membawa mereka ke tanah Kanaan. Tetapi orang yang dibawa tidak tahu mengucap syukur. Sehingga rencana Tuhan tidak sampai kepada mereka. Jadi orang yang lahir di Mesir, hanya 2 orang yang masuk ke tanah perjanjian. Yaitu Yosua dan Kaleb, sisanya mati di jalan. Terus yang masuk itu yang banyak siapa? Yang lahir di jalan. Bayangkan, orang pilihan tetapi tidak dipilih. Orang pilihan tetapi tidak sampai kepada rencana pemilihan itu. Tetapi orang yang tidak dipilih, yang lahir di jalan, sampai kepada rencana Tuhan. Maka saya katakan hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak hanya menolong mereka bebas lalu dibiarkan. Tapi setelah dibebaskan, Tuhan pikirkan kemana mereka ini pergi. Ini rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Maka saya katakan engkau yang sudah disembuhkan Tuhan, percayalah engkau tidak hanya sampai di situ. Udah sembuh mau ngapain? Tuhan sudah menetapkan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Amin. Engkau yang punya masalah besar setelah selesai. Kemarin saya cerita sama Pak Hite. Saya Pak Hite yakin bahwa gereja ini akan besar. Gereja yang dibangun di sana itu akan penuh. Bahkan iman saya minimal menampung 3.000 ya. Kalau 3.000 3 gelombang kan bisa. Ya. Minimal 3.000, 1.000 3 gelombang ya. 1.000 saya katakan seperti itu. Terus pertanyaannya saya tanya diri saya, kalau nanti gereja itu sudah siap dibangun dan isi penuh sesuai dengan rencana kita 3 gelombang, habis itu mau ngapain? Nah ini yang jadi pertanyaan. Apakah gitu-gitu terus? Gitu terus sampai kembali ke surga? Tahu Bapak Ibu Saudara, saya sudah kasih planning kepada Tuhan. Kalau itu nanti sudah tercapai Tuhan, aku punya ini, cita-cita ini. Aku pergi untuk menginjil ke satu tempat yang kurindukan. Dan kalau bisa di sana Tuhan pakai melayani lagi. Saya punya cita-cita seperti itu. Tapi saya serahkan sama Tuhan. Saya enggak mau ngotot gitu. Saya enggak mau ngotot keinginan saya seperti ini, harus Tuhan buat seperti ini. Enggak. Saya berdoa, saya serahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan, hal itu akan terjadi. Karena Tuhan enggak sampai hanya stuck di situ. Udah sampai, udah gitu. Nggak tahu mau ngapain. Sama dengan orang tua ya. Ya. Anak koki doha moral dia. Udah maranak merboru marpahopo atau beranak cucu. Udah habis. Udah tinggal lama tunadi surgoi. Apakah hanya itu cita-citamu Bapak Ibu Saudara? Ya. Apakah hanya sebatas itu? Anak muda apakah hanya sebatas sekolah, kuliah, kerja, habis kerja berkeluarga punya anak, sekolahkan anak. Saya yakin Tuhan gak suka kalau kita hanya punya pemahaman seperti itu. Tuhan pasti menetapkan kita. Dan lihat apa yang terjadi setelah Israel, Mesir ditempatkan di tanah Kanaan. Dan di sana orang-orang Israel memuji Tuhan. Dan lihat dari Israel turun seorang juru selamat yang akan kita rayakan bernama Yesus sehingga dunia diselamatkan. Lihat
program yang besar dari Tuhan. Oke, kita bukan mau bahas itu. Kita mau bahas bagaimana respon dari setan terhadap rencana Tuhan dalam hidupmu. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, orang Israel berseru agar diselamatkan, agar ditolong, agar diberi kebebasan dari perbudakan yang sangat menyiksa mereka. Lalu Tuhan mendengarkan. Lihat, setelah Tuhan merencanakan keselamatan bagi orang Israel, apa yang terjadi? Terjadi kengerian yang sangat-sangat besar di antara orang-orang Israel. Lihat. Jadi iblis merespon jawaban dari Tuhan dengan kengerian yang sangat besar. Karena jawaban itu sangat besar, maka respon iblis pun sangat besar. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, jangan ada lagi berkata, berdoa pun aku terus berdoa seolah-olah Tuhan gak dengar. Semakin engkau sampai kepada rencana Tuhan, semakin besar respon iblis untuk menekan hidupmu. Jadi semakin besar engkau semakin tertawa. Oh, makin besar rencana Tuhan ini. Amin. Pandang dulu kiri kananmu. Pandang. Kulihat wajahmu memang ada sedikit masalah. Tetapi tersenyumlah engkau. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita lihat, kita mulai dari ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda. Sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Ini negeri Mesir. Mereka beranak cucu. Dan Tuhan sudah berfirman, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Apakah ada sesuatu yang salah di sini? Gak ada yang salah. Ini bagian daripada penggenapan firman Tuhan, yaitu beranak cuculah dan penuhilah bumi. Tetapi lihat, walaupun ini bagian daripada penggenapan firman Tuhan, karena hati Firaun udah gak benar, ya tetap salah. Walaupun itu penggenapan firman Tuhan. Walaupun ini penggenapan firman Tuhan, tetapi hati Firaun udah gak sesuai dengan keinginan Tuhan, ya tetap salah. Maka pastikan hatimu sesuai dengan keinginan Tuhan, agar kebenaran itu juga tetap engkau nikmati. Lihat, Firaun gak bisa menikmatinya. Dia anggap ini ancaman. Dia berpikir ini sebuah ancaman bagi Mesir. Kalau nanti bertambah banyak, wow, kita akan dibunuh mereka. Padahal setiap penggenapan firman Tuhan mendatangkan kebaikan. Amin. Bapak Ibu Saudara, setiap penggenapan firman Tuhan mendatangkan kebaikan. Tetapi Firaun berasumsi negatif tentang pertumbuhan orang-orang Israel. Kita lanjut. Apa asumsinya? Dia berkata seperti ini. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Yang mengenal Yusuf sudah meninggal, sudah mati. Yang mengangkat Yusuf menjadi wakilnya. Tetapi yang tidak mengenal Yusuf bangkit. Di sini timbul kekhawatiran, kecemasan di dalam hati daripada raja yang baru. Ayat selanjutnya. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Ini ada di dalam firman Tuhan ini akan diterangkan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Maka ini juga harus dirubah. Bayangkan orang Israel lebih banyak dari Mesir. Tetapi kenapa bisa dijajah? Ini pertanyaan besar ini. Sama halnya, Indonesia bangsa yang besar. Dan yang datang menjajah sejumlah kecil. Seandainya tidak usah pakai senjata, oke, seandainya pakai senjata pun kemungkinan kalah. Karena jumlah Indonesia sangat besar. Terbukti tidak semua daerah dijajah. Tidak semua. Hanya daerah-daerah tertentu di mana pusat-pusat kota atau daerah-daerah penghasil rempah-rempah terbanyak dan terbaik. Hanya itu. Pertanyaannya kenapa bisa dikuasai? Bahkan sampai 360 tahun dijajah Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Pengaruh atau
pengaruh dari orang-orang yang menjajah terhadap jajahannya. Dipengaruhi bahwa engkau lemah, engkau miskin, engkau rendah, engkau di bawah. Ada namanya stereotype. Di mana orang-orang berpikir Indonesia itu begini. Dan ini yang dimasukkan ke pikiran setiap orang. Demikianlah pekerjaan setan. Demikianlah pekerjaan daripada orang-orang Mesir pada waktu itu. Mereka seolah-olah didoktrin kalian orang jajahan. Kalian bangsa rendah. Berapa banyak orang Kristen jatuh karena didoktrin setan. Engkau pendosa. Engkau manusia yang enggak benar. Engkau manusia jahat. Engkau enggak layak diberkati. Pantas engkau sakit karena engkau baru melakukan kesalahan. Pantas engkau rusak karena engkau baru ini didoktrin oleh pekerjaan setan. Jumlah mereka sangat besar, tetapi masih bisa dijajah. Karena pemahaman yang sudah ditanamkan. Maka hari ini rubah hatimu, rubah cara berpikirmu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ayat selanjutnya, ayat 10. Sama-sama. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka. Supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita. Dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Nah, ini asumsi yang negatif. Asumsi yang negatif sekecil apapun bisa menjadikan masalah yang rumit dan masalah yang besar. Maka jangan mau memiliki asumsi. Sekali lagi, asumsi yang negatif bisa merusak satu bangsa. Apalagi merusak diri kita. Apalagi merusak rumah tangga. Apalagi merusak satu kampung. Nah, ini lagi heboh nih. Baru selesai Pilkades. Heboh kan? Karena asumsi. Karena beda pemahaman. Ini pemahamannya Bapak Ibu Saudara. Maka hari ini hiduplah sebagai orang Kristen yang tidak memiliki asumsi. Yang bisa merusak imanmu dan merusak orang lain. Amin. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Jangan memiliki asumsi apapun. Tetap kembali kepada firman Tuhan. Di awal tadi sudah saya terangkan, ini penggenapan firman Tuhan. Dan penggenapan firman Tuhan sesuatu yang baik sifatnya. Dalam konteks ini ya, ada memang penggenapan firman Tuhan kedatangan Tuhan Yesus. Ada. Tapi dalam konteks ini, sifatnya baik. Tetapi karena raja yang baru memiliki asumsi bahwa nanti mereka akan menjadi musuh kita. Ini belum tentu. Sesuatu yang tidak pasti dipikirkan oleh Raja Firaun. Sehingga apa yang terjadi? Nyawa melayang. Maka hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sekali lagi saya ingatkan. Jangan anggap sepele, asumsi ini adalah sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang berbahaya bisa merusak hubungan. Bisa merusak kekeluargaan. Bisa merusak antara istri dan suami. Bisa. Yang percaya katakan amin. Kok gak semangat nih? Lebih semangat lagi. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ayo ditampilkan lagi. Ya. Sehingga Raja Firaun berpikir untuk memusnahkan mereka. Untuk menghancurkan mereka. Agar mereka tidak bertambah banyak dan lebih banyak dan lebih banyak. Merusak mereka. Padahal itu enggak ada seperti itu. Ya, niat mereka tidak ada seperti itu. Kita lanjut Bapak Ibu Saudaraku. Ayat yang ke-11. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi. Ini sudah tadi. Oke, ayat 11. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Didirikan. Ya, sebuah tempat mereka ditekan. Haleluya. Asumsi bisa mengubah karakter seseorang
Karakter yang mungkin tidak jahat menjadi jahat. Perhatikan, asumsi bisa merubah sifat asli manusia. Yang tadinya tidak berpikir bahwa yang tadinya mungkin normal sekarang menjadi melakukan tindakan yang parah, tindakan yang aneh. Mulai timbul kekejaman. Maka dibuat mereka kerja rodi, kerja paksa, lebih keras karena hanya asumsi tadi, karena hanya pemahaman yang salah tadi. Nah, hari ini mari kita belajar untuk menghilangkan asumsi. Sebab asumsi bisa merubah hidup kita. Yang tadinya kita tenang, yang tadinya kita santai karena berasumsi, kita udah mulai cemas, kita udah mulai ragu nanti begini, nanti begini, nanti begini. Maka timbul kejahatan yang lebih besar. Ayat selanjutnya. Ayat 12. Lihat. Kalau Tuhan sudah berfirman, tidak ada yang bisa menghalangi. Amin. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan sudah berfirman, tidak ada yang bisa menghalangi. Tuhan telah berfirman, bertambah banyaklah dan beranak cuculah. Tetapi Raja Firaun, Raja Mesir yang baru ketakutan, menindas mereka agar tidak bertambah banyak. Tetapi saya ingatkan sekali lagi, kalau Tuhan sudah berfirman, tidak ada yang menghalangi. Kalau Tuhan sudah memilihmu, tidak ada yang bisa menghalangimu. Kalau Tuhan sudah berfirman menyembuhkanmu, tidak ada yang bisa menghalangimu untuk sembuh. Kalau Tuhan sudah berfirman, aku memberkatimu, tidak ada yang bisa menghalangi berkat Tuhan tercurah atasmu. Sekalipun iblis berusaha menekanmu. Mari lihat apa yang terjadi sama-sama. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Ya, makin ditindas, makin berkembang. Amin. Makin ditekan setan, engkau akan makin naik. Amin. Makin dijatuhkan iblis, engkau akan makin naik. Tepuk tangannya dong buat Tuhan Yesus Kristus. Ini yang harus engkau ingat. Harus. Tetapi kenapa hal itu bisa terjadi? Sekali lagi, karena orang Israel adalah bangsa pilihan. Dan hari ini di dalam Yesus engkau juga orang-orang pilihan. Yes. Haleluya. Ayat selanjutnya. Sehingga banyak orang ketakutan sama mereka. Karena mereka semakin banyak. Dan apa yang terjadi? Asumsi meningkatkan kejahatan yang lebih tinggi. Makanya orang-orang yang berasumsi ini kadang-kadang enggak ini lagi. Enggak memikirkan perasaan lagi. Yang penting di hatiku ini, yang di hatiku, yang di hatiku. Lihat. Sama-sama. 1, 2, 3. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Makin ditekan. Karena asumsinya sudah membuat dia makin takut. Maka buang asumsi agar engkau tidak takut. Agar engkau tidak cemas. Agar engkau tidak bimbang. Kalau sudah engkau buang, hidupmu akan menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, buang asumsi yang negatif. Haleluya. Hari ini kita akan diajari Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya siapapun datang ke sini. Kadang-kadang ada konseling. Halo Pak Pendeta, kemarin ada telepon dari orang NTT tetapi tinggal di Malaysia. Halo Bapak, kan kalau orang timur ngomong kan, halo Bapak. Enak sekali dengarnya ya. Enak sekali. Halo Bapak, lagi sibuk Bapak katanya. Dalam hati saya, wah lembut kali orang ini ya. Kan kalau manggil, ya kenapa Ibu? Ya. Kadang-kadang mau saya bilang, kenapa Mace? Ya, kenapa Ibu? Ya. Ini Bapak, saya bekerja di sini Bapak. Tapi karena pandemi saya harus disuruh Bapak di satu rumah, tidak digaji Bapak. Kadang hati saya memang, aduh, kenapa bisa seperti itu? Ya, tolonglah Bapak, karena saya harus membiayai sekolah, membiayai ini, membiayai ini. Kenapa dirumahkan? Karena tangan saya seperti stroke Bapak, tidak bisa bekerja. Jadi saya mau disuruh pulang, ongkos bentar ada Bapak gitu. Dalam hati saya, gimana lainnya? Saya bilang, oh gini saja, kita berdoa ya. Itu Bapak yang ku mau. Kita berdoa, yuk kita berdoa. Lalu setelah berdoa,
Puji Tuhan, kesembuhan terjadi dan terakhir dia telepon, saya sudah bisa bekerja Bapak. Dikirain saya di Jakarta. Minggu depan saya mau jalan-jalan ke Jakarta. Bisa ketemu Bapak? Dalam hati saya, aduh belum vaksin. Gak bisa naik pesawat. Ya, gak usah. Saya gak kasih tahu gak vaksin. Udah gak usah, dia bilang begitu. Oh begitu ya. Ya. Jadi singkat cerita, dia cerita tentang sesuatu ya, yang berhubungan. Lalu saya katakan begini, ya, kalau masih ingin tetap bekerja di tempat yang saat ini kerja, jangan berasumsi apapun. Tetap pikirkan sesuatu yang positif, bahwa itu bosmu menyuruhmu dirumahkan, itu untuk kebaikan. Bagaimana seandainya dipaksakan bekerja, makin sakit. Walaupun mungkin keadaan tidak ada penghasilan, tidak ada, tapi itu agar engkau bisa fokus untuk kesembuhanmu. Nah, banyak orang Kristen kehilangan sesuatu yang baik karena diawali asumsi yang gak benar. Bisa dimengerti Bapak Ibu Saudaraku? Ya, sama-sama katakan buang asumsi. Tapi terima kebenaran. Haleluya. Lihat, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Dengan kejam memaksa untuk menekan, untuk menjatuhkan. Agar mereka ini tidak bertumbuh. Agar mereka tidak berkembang. Tetapi sekali lagi, kalau Tuhan sudah berfirman, tidak ada yang bisa menghalangi. Amin. Katakan kiri kananmu, kalau Tuhan sudah berfirman samamu, pasti digenapi. Pasti digenapinya aja ya. Oke, selanjutnya 14. Haleluya. Ayat 14 Bapak Ibu. Sama-sama. Dan memahitkan hidup mereka. Makin kejam. Makin kejam, makin gak kenal kepri manusia, apa namanya? Pri manusia, apa? Saya lupa. Kepri manusiaan. Nah, udah gak ada lagi. Ya, udah nggak ada lagi sama sekali. Dengan pekerjaan yang berat. Apa pekerjaan yang berat? Yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Yang segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Bahkan mereka dicambuk. Ketika dilihatnya berhenti dicambuk agar punggung mereka rusak. Punggung mereka, sehingga ketika mereka didatangi oleh Musa, mereka sedang membungkuk. Lihat Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana respon setan terhadap jawaban daripada doa orang Israel. Ini respon setan. Maka hari ini berbahagialah engkau yang hidupmu sekarang sedang ditekan, karena itu respon setan untuk jawaban-jawaban Tuhan yang semakin besar dalam hidupmu. Yang percaya lambaikan tangannya. Amin, haleluya. Lihat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Semuanya itu dipaksakan. Ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Ayat 15. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan. Wow, makin gak karuan, makin gak benar. Ini hanya masalah sederhana. Perhatikan, masalah sederhana yang disalahpahami menjadi masalah yang sangat besar. Ya. Sama dengan Yudas. Masalah sederhana. Dia mungkin hanya pinjam hanya ngambil uang dari kas untuk beli gorengan. Pada awalnya beli gorengan. Tapi lihat apa yang terjadi, dia malah menjual Yesus. Perhatikan, ini masalah sederhana. Jangan mau berasumsi tentang sesuatu yang negatif. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sipra dan yang lain bernama Pua. Katanya, dia perintahkan, ini puncak tertinggi. Kalau tadi ditekan agar tidak bertumbuh, agar tidak beranak cucu, tidak berhasil.
lalu dibuat kerja paksa, tidak berhasil, maka makin jahat. Harus nyawa dihilangkan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kalau ini sama-sama kita baca dengan kuat. 1, 2, 3 ya. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak itu laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Puncak tertinggi dari asumsi, menghilangkan nyawa. Jangan sampai ke sana. Jangan sampai ke sana. Di stop, dipotong, dibuang. Kembali kepada kebenaran. Lihat apa yang terjadi. Ini juga Bapak Ibu Saudara. Dan asumsi membuat cara berpikir manusia nggak normal. Ya membunuh udah nggak normal. Udah pasti abnormal itu ya. Membunuh udah nggak benar itu. Ya. Membunuh tidak normal. Tetapi ada yang lebih parah lagi. Mereka butuh seorang pekerja untuk membuat rencana Firaun sampai kepada rencana yang diinginkan, yaitu membangun tempat. Pertanyaannya, yang pada umumnya yang bisa membangun adalah laki-laki dan perempuan tidak bisa diharapkan lebih banyak walaupun bisa. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang diharapkan malah itu yang dibunuh. Nah ini orang yang sudah memiliki pemahaman seperti ini pasti udah nggak benar. Ya, cara berpikirnya udah nggak normal. Selain membunuh, dia juga sudah nggak benar. Harusnya yang dia butuhkan laki-laki, tetapi kok malah yang dibunuh laki-laki. Nah, ini dia Bapak Ibu Saudaraku. Tapi perhatikan, Tuhan ingin menyelamatkan bangsa Israel dan mendengar doanya dan menjawab doanya. Tetapi iblis merespon dengan pembunuhan yang besar. Sehingga ratap tangis terjadi di sana Bapak Ibu Saudara. Sehingga di sana terjadi penderitaan yang sangat menyakitkan. Ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tetapi sekali lagi, kalau Tuhan sudah bekerja, Tuhan pasti menolongmu. Bagaimanapun setan menghimpitmu, bagaimanapun setan ingin menyingkirkanmu, bagaimanapun setan ingin membunuhmu, bagaimanapun setan ingin merusakmu, kalau Tuhan sudah bekerja, semuanya akan baik. Amin. Haleluya, semuanya akan baik. Mari pemain musik pianonya saja, piano. Kita bernyanyi dulu. Karena masih panjang, nanti bosan kalian duduk di sini. Ini masih pembukaan Bapak Ibu Saudara, silakan sabar. Haleluya, kita bernyanyi semua baik, semua baik. Haleluya. Dalam hidupku semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku beras semua baik, semua baik, semua baik. Yes. Di dalam hidupku semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita lanjut Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari kita lihat ayat selanjutnya yang tadi dalam Keluaran. Sekarang ayat 17. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Perhatikan, kalau Tuhan sudah bekerja, Tuhan pasti bisa memakai siapapun untuk menolong kita. Tuhan mampu menolong kita dengan memakai siapapun. Sekalipun yang kita anggap itu bagian daripada musuh kita.
sekalipun kita anggap itu bagian daripada orang-orang yang membenci kita, Tuhan bisa memakai mereka untuk menolong kita. Amin. Ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku, kita selesaikan sampai ayat 22. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Karena raja juga melihat kok makin bertambah banyak, kok makin besar, kok makin bertambah jumlah mereka. Sehingga timbul ketakutan, timbul kecemasan. Ayat selanjutnya, jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Dia cari alasan. Dia berkata, bukan kami yang menolong, mereka sudah melahirkan sebelum kami datang. Ayat selanjutnya, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Perhatikan, lihat, Alkitab mencatat detail di sini. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Ketika engkau melakukan kebaikan, sekalipun mungkin tidak dianggap atau mungkin nyawamu terancam, Tuhan memperhitungkannya dan Tuhan akan memberikan yang pantas bagimu. Lakukan kebaikan, lakukan kebaikan. Apapun itu, sekecil apapun itu, lakukan kebaikan. Saya sudah pernah katakan, sekalipun engkau hanya memiliki senyum untuk dilemparkan kepada orang-orang yang menderita, engkau hanya bisa senyum menyapa mereka. Haleluya. Senyum, sapa, katakan kepada mereka ketika engkau melihat mereka sedang murung, kenapa? Ya. Semalam seperti biasa saya temani Ibu Gembala ke pasar. Lalu kami lewat, kebetulan satu marga Ibu Gembala yang jualan ini ada yang kerja di sana. Dia menghayal begini terus. Menghayal, mungkin karena tahun baru udah dekat. Lalu saya sapa, Inang, saya bilang. Dia nggak dengar. Inang, kenapa berangan-angan? Cepat kali berlalu, udah memikirkan baju baru katanya. Lalu saya bilang, percayalah ya, Tuhan udah menyediakan yang terbaik. Hanya sebatas itu saja. Apa jawabnya dalam bahasa Batak? Walanina mamang katanya. Saya nggak tahu apakah itu amin atau penyesalan bahasa itu. Antara yang dua itu kan, amin atau penyesalan. Tapi setidaknya kita menyapa dan memberi senyum, itu sudah berguna bagi mereka. Amin. Tebarlah kebaikan, tebarlah kebaikan. Dimanapun engkau berada, saling sapa, senyum, berikan yang terbaik. Ya, enggak harus memberi dana, memberi uang untuk menebar kebaikan, tidak. Berjumpa dengan orang, saling sapa, saling cerita apa kabar, di mana ibu ini, di mana bapak, di mana ini, itu sudah menebar kebaikan. Haleluya. Ayat selanjutnya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih 21, sama-sama kita baca. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Saya nggak tahu sejarahnya ini gimana, suatu saat kita pelajari. Kenapa berumah tangga itu jadi hadiah? Ya, bukankah itu sebuah keharusan? Ini kok jadi hadiah dari Tuhan. Oke, nantikan kita bahas lebih detail mengenai itu. Ayat 22 kita tutup. Mari pemain musiknya semuanya. Haleluya. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Puncak tertinggi penderitaan yang dialami orang Israel adalah semua anak laki-laki mati. Semua anak laki-laki dibunuh. Semua anak laki-laki dipisahkan dari orang tuanya. Lihat, ini sangat-sangat besar. Penderitaan yang sangat besar, penderitaan yang sangat menyakitkan. Walaupun Tuhan sudah menjawab doanya. Amin.
Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kalau engkau tidak melihat ada sebuah kebaikan dalam hidupmu, bukan berarti Tuhan tidak menjawab doamu. Justru karena Tuhan sudah menjawab doamu, maka iblis merespon agar engkau tidak percaya, agar engkau ragu, agar engkau cemas, sehingga rencana Tuhan itu diblok. Amin. Haleluya. Katakan semua baik, semua baik. Haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita angkat pujian dari awal. Dari semula telah kau tetapkan. Haleluya. Semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sekali lagi, dari semula, dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam rencana-Mu Tuhan. Karena indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Yes. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku lebih lagi, lebih lagi. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, yeah. Sungguh teramat baik. Kau Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari siapkan hatimu berdoa pada hari ini. Yang selama ini engkau ragu, seolah-olah Tuhan tidak menjawab doamu karena keadaan yang kau alami mungkin semakin sulit, semakin berat. Tetapi firman Tuhan sudah mengajarkan kita, firman Tuhan sudah memberitahukan kepada kita, apa yang kita alami adalah respon daripada kuasa kegelapan, respon dari si jahat tentang jawaban-jawaban doa yang kita alami. Maka saat ini Bapak Ibu Saudaraku, semua baik, semua baik. Mari kita siapkan hatimu untuk berdoa di dalam hidupku. Sungguh teramat baik.
Mari mengucap syukur atas kebaikannya. Semua baik, amin. Allah Kau berbuat di dalam hidupku. Semua Bapak Ibu, sondang bangkit berdiri semuanya, kita akan berdoa. Amin, amin, amin. Kau jadikan hidupku berarti, lebih lagi katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat dalam hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Mari bersyukur, berdoa. Setiap keadaan yang kau alami itu adalah cerminan dari mana, sebagaimana besarnya jawaban doa Tuhan. Itu adalah cerminan bagaimana Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Yesus Tuhan, haleluya. Mari bersyukur. Setiap keadaan yang kau alami, itulah respon daripada iblis untuk keadaanmu, untuk masalahmu, untuk jawaban-jawaban yang engkau terima. Haleluya. Jika Tuhan sudah berfirman, maka pasti digenapi dalam hidupmu. Tuhan telah berfirman, engkau yang sakit oleh bilur-bilurnya disembuhkan. Engkau yang terikat setiap kuasa kegelapan, Tuhan telah berfirman, engkau dibebaskan. Engkau yang memiliki permasalahan, Tuhan telah berfirman, Dia akan menolongmu. Engkau yang lemah, Tuhan telah berfirman, memberikan kekuatan kepadamu, memberikan perlindungan kepadamu. Jika Tuhan sudah berfirman, tidak ada yang bisa menghalanginya. Jika Tuhan sudah berfirman, maka firman-Nya itu akan digenapi dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Roh Kudus. Kami sangat bersyukur Tuhan atas firman yang sudah kami dengarkan. Firman-Mu benar-benar memberkati kami. Kami memiliki pemahaman tentang setiap keadaan yang kami
memiliki pemahaman agar kami terus bersuka cita, agar kami terus bersorak-sorai, sebab itu adalah respon daripada si jahat untuk jawaban-jawaban doa kami. Kami percaya saat ini kami bisa pulang dengan bersuka cita, kami pulang dengan berbahagia, kami pulang dengan membawa kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saya serahkan kembali. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita. Kita akan satukan hati kita. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Iya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat penyertaan-Mu yang tiada henti-hentinya tercurah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Buat hari ini kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Apa yang kami peroleh saat ini Tuhan, semuanya daripada-Mu, dan kami akan mengembalikannya kepada-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah persembahan kami ini menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Kita akan angkat pujian kita. Apa yang tak pernah dilihat mata dan yang tak pernah didengar telinga, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Pengumuman untuk kita pada hari ini masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Kita adakan doa di tempat ini, doa pelayan setiap hari Rabu dan Sabtu dimulai pukul 8 malam. Dan kami umumkan untuk
perayaan Natal kita yang akan diadakan pada tanggal 19 Desember nanti, uang iuran perayaan Natalnya sudah bisa disetor kepada bendahara kita, kepada Ibu Purba. Terima kasih. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang kudus di sorga, sungguh besar anugerah-Mu dan berlimpah kasih-Mu yang kami nikmati sepanjang hari kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami sangat-sangat bersyukur Bapa, jika oleh karena kasih-Mu kami ada saat ini sampai penghujung tahun 2021. Kami selalu merasakan kebaikan-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Sekalipun mungkin di dalam perjalanan setiap hidup kami Bapa, banyak kesalahan yang kami lakukan di sana sini yang tidak berkenan kepadamu. Tetapi karena pengampunan-Mu yang begitu besar, Engkau menggendong kami. Engkau penopang kami Tuhan. Perlindungan-Mu sangat sempurna bagi kami sehingga kami tiba di bulan Desember ini. Terima kasih Bapa. Sekalipun banyak yang terjadi di sekeliling kami, bahkan di setiap bangsa. Masalah, bencana alam, beberapa virus penyakit. Tetapi Tuhan tetap menjagai kami, memagari kami. Kami rasakan besarnya kasih-Mu menopang kami hingga pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebab hanya Engkau yang layak kami puji, kami tinggikan, kami agungkan dari segala nama yang ada di bumi dan di surga. Hanya Engkau Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Bapa kami bersyukur jika ibadah kami berjalan dipenuhi damai dan sukacita. Semua para hamba Tuhan yang mengambil pelayanan hari ini, biarlah semuanya semakin Engkau rapi Tuhan, semakin Engkau tambahkan hikmat yang dari sorga, sehingga pelayanan-pelayanan kami di tempat ini semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin memiliki pergumulan masing-masing, keluarga lepas keluarga dan bahkan pribadi lepas pribadi. Biarlah Engkau Tuhan memberikan jalan keluar setiap permasalahan yang kami miliki. Engkaulah jawaban hidup kami. Kami percaya Engkau selalu ada di dalam hidup kami dimanapun kami berada. Hadirat-Mu selalu memenuhi kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk kelanjutan pembangunan gereja Tuhan di tempat ini. Semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Karena kami percaya Bapa, rencana-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Jadilah perkenanan-Mu untuk pembangunan gereja di tempat ini. Satu hal tujuan kami hanya untuk menyenangkan Engkau Bapa. Ajar kami semua untuk mengenal-Mu lebih dalam, masuk dalam rencana-Mu senantiasa, agar iman kami tetap teguh untuk percaya dan berserah hanya kepada Yesus. Bapa yang baik, yang kudus di sorga, kami juga berdoa buat persiapan Natal yang akan kami rayakan tepat hari Minggu tanggal 19 Desember. Segala persiapan yang akan kami lakukan, biarlah Tuhan yang mendahului, biarlah Tuhan yang menyempurnakan. Baik persiapan worship, pemusik, dan pendoa, penerima tamu, biarlah semuanya Engkau Tuhan yang menyempurnakan. Segala dana yang kami butuhkan, Tuhan yang membuka tingkap-tingkap langit-Mu, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai rencana Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat pimpinan gembala sidang kami di tempat ini. Luar biasa Engkau menyatakan kuasa-Mu di setiap pelayanan beliau, sehingga orang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berkekurangan dicukupkan.
dan bahkan yang terbelenggu dan terikat kuasa kegelapan dilepaskan di tempat ini. Karena kuasa Tuhan Yesus Kristus selalu nyata lewat pelayanan beliau. Karena kuasa-Mu nyata dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapa, kami juga berdoa buat kabupaten kami, terkhusus Kabupaten Dairi ini Tuhan. Biarlah perlindungan yang dari surga memenuhi Kabupaten Dairi, sehingga kami Bapa aman dan tenang. Masyarakat sekitar Dairi menikmati kelimpahan kemurahan-Mu. Bapa, kami juga berdoa buat para hamba-hamba Tuhan dimanapun melayani. Biarlah Engkau yang menguduskan setiap pelayanan mereka, agar mereka dapat membawa jiwa-jiwa yang lebih banyak lagi untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia. Hanya ini Bapa, ucapan syukur kami sebagai tanda sukacita kami atas kehadiran-Mu, atas kebaikan-Mu untuk menggembalakan kami sepanjang hari-hari hidup kami. Sempurnakanlah Bapa semua doa kami, dan jadilah kehendak-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Mari semua jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, arahkanlah kedua tanganmu ke surga dan tadahkanlah wajahmu ke surga. Terimalah berkat Tuhan dan bawalah pulang dengan iman. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, juga dari seisi rumahmu dan dari seluruh keturunan. Terimalah dan bawalah pulang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Thank you.